masuk nilai-nilai. Dari malam ke malam, dari pintu ke pintu diskotik, segala asap rokok, irisan cahaya menghancurkan jiwa kita pada impian Amerika atau impian apa saja. Tak tolong aku, kasihku, dengan segenap cintamu. Jangan ragu. Dulu. Aku masih mengerti, tapi sekarang lain maknanya. Ini sumber keindahan, semacam aksesoris, semacam tanda pos modern di akhir abad 20. Ya, memang sudah 12 tahun sebelum Masehi, orang sudah mengenal tato. Tapi adakah yang seberani aku, kasihku? Kasihku, tatolah aku. Apa? Pencemaran darah? Hepatitis B? Jangan takuti aku dengan hal demikian. Sungguh, jiwa kita yang lapar dan liar ini butuh semacam perlambangan, pegangan nilai-nilai. Setelah keasingan demi keasingan, melontarkan kita pada sehampa dunia tadi kena. Betapa banyak ayat dan makna di hadapanku, tapi aku salah menangkap maknanya. Sekali lagi aku minta padamu, tatolah aku, kasihku, dengan gambar naga cintaku yang jantan itu, yang menggairahkan itu, dari malam ke malam, membunuh kesepian yang menghadang di depan. Saya yakin ini pasti bukan saja saya nyengkai. Saya berani bertaruh bahwa saya nyengkai tidak akan menulis puisi yang biasa seperti ini. Tatolah jiwaku yang lapar dan liar ini dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan, semakin dihayati puisi ini semakin menggolakkan gairah. Gairah yang sudah bertahun-tahun hanya dari dadaku. Ya, bertahun-tahun aku menghadapi tulis darah, anjir darah, dan tubuh tadi kena. Masih jelas dalam ingatan akan cerita setelah itu. Aku dan kaumku tidak lebih dari hewan kurban yang tidak ganas dimangsa oleh orang-orang bahkan serigala. Ya, masih segar dalam ingatanku. Bagaimana aku dimangsa oleh orang berhati neror tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan bertingkat. Sementara di jauhnya orang-orang lapar berteriak sembunyi kasar. Aku benda yang ada di hadapan diri. Dan kini, apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah melumpuhkan jiwa kita ke dalam gelap? Mengapa? Apakah hukum telah berpihak kepada orang seperti diriku? Atau malah dibuang ke dalam tong sampah dengan guyuran bensin dan kobaran api? Apa jadinya? Mengapa? Mengapa orang-orang seperti diriku? Mengapa? Penderitaan itu begitu hitam menimpa diriku dan teman-temanku. Hanya dianggap sama jempol belakang. Orang bilang, Komnas HAM akan memperjuangkan nasibmu hingga mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang kau derita. Tidak, semua itu hanya diperbincangkan di koran-koran. Sementara barisan pemerkosa yang membuka garam dan menyebalkan tidak pernah ditemukan batang hidungnya. Demikian pula dengan para penembak gelap yang membunuh mahasiswa, juga kekasihku, tidak pernah ditemukan, bahkan ditangkap dan diseret ke muka pengadilan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di keluarga itu juga tidak bisa kuhapus begitu saja. Dalam ingatan, ingatan yang membunuh sendiri dengan muka yang menyebalkan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di keluarga itu juga tidak bisa kau hapus begitu saja dalam ingatanku maupun ingatanmu. Meski kau tenang-tenang saja duduk sambil menghisap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh. Dan kini setiap malam tiba aku selalu melakukan kekasih berada di sisi tidak sekedar membelah rambutku tapi juga memelukku. Tapi di mana ia sekarang? Orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Orang bilang juga dia mirip dengan Indah,
mirip dengan kata pihak laut. Sungguh, semua tuduhan itu tidak benar. Dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak ia kuasai dan mengetahuinya. Dia pernah berusaha di negeri ini, tapi tidak menjadi pegawai negeri karena tidak mempunyai uang rupiah sebagai uang pelicin. Oh, kau orang yang mati di tengah-tengah kerusuhan, sehabis sejumlah barang dijarah oleh mereka. Oh, dari mana mereka datang? Apa agama mereka? Mengapa api dan batu berbicara? Mengapa mereka yang berani-berani sudah menghancurkan bangsa dan negeri ini masih bisa ongkang-ongkang kaki, bebas dari segala tuntutan? Negeri apakah ini? Kau berani-beraninya sama orang terpidana tindak korupsi, mengajukan diri tidak tahu wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Konyol sekali. Aku masih ingat bagaimana kekasih membacakan puisi untuk tanggalnya aku lupa. Dengan suara yang malu-malu karena suara cinta yang meluap dari dadanya. Duduk di bangku kayu, menghayati sorot matamu yang gelap oleh kabut duka cinta. Aku temukan kembali bintang yang dulu jatuh dalam langit jiwa. Aku temukan hitam dan gosong, dan kau berjeling terpisah dari cintaku. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Oh, rasa gula yang terperas dari tebu jiwaku. Reguklah agar jiwamu berkilau kembali. Oh, bintang yang dulu benderang dalam langit jiwaku. Ya Tuhan, ada apa itu? Suara itu berasal dari gedung bertingkat itu. Ya, jika memang itu suara, mengapa suara begitu sering terjadi pada gedung bertingkat itu? Aku jadi teringat pada lelaki yang menghina diriku. Suara yang keras dan penuh kebencian. Perempuan, katanya, kau bukan cuma daging yang dipandang, tetapi juga enak untuk ditunggangi. Kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau perbuat. Kau telah menjatuhkan Adam dari tanah surga, dan aku harus menderita karenanya. Saat itu, aku benar-benar takut melihat sorot matanya yang begitu merah padam, seperti orang mabuk rasukan setan tubuhku. Dan dengan kulit paksanya, pakaianku dibuka secara paksa, tubuhku diseret ke pojok bangunan yang gelap. Dan di situ, aku dilahapnya tanpa ampun. Dan kini, rasa sakit itu tidak bersumber pada paha, tapi juga seluruh tubuhku. Ya, tubuhku, bahkan jiwaku, nyawaku. Dan kini, aku mendengar kau menelusuri lorong gelap jiwaku. Begitu beratur bagai detik jam dan angin dan daun-daun yang mempertegas kesunyian dan sisa-sisa lagi patah percakapan kita. Ya Tuhan, jam berapa ini? Mengapa kau begitu cepat berlari? Mengapa kehidupanku tidak pernah berubah-ubah? Ya Tuhan, jika ini siksa darimu, maka akan kutumpuk dengan tangan dan kaki yang berdarah-darah. Dan aku akan jalani dengan kesabaran tanpa batas.